Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sirina tama-tama labiku sila salatku seluruh jamaah salat subuh mengwari simatan kita masaikum Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah singina papuji napunaini pun Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin, puanna sinina alami puan yasimatan paringiki alomua. Alhamdulillah gangkanna pada malomo si papinadita pada malomo seseta patarakka i ajeta salaimi bola tudangata salaimi keluargata untuk hadir dan berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Papuri sini pakasiwia maranya nama lebih di sisi Allah ta'ala. Ia dari itu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan keberkahan hari ini Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Sahabat dinas sabari atau pada salam rilino lebih-lebih mati Rasul menerima Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tak terasa dengan perputaran waktu ke waktu gangkanna angkani mutamaimi bulan Rabiul Awal. Ya kumat dekat bulan Rabiul Awal, maka yang terbayang dalam benak kita jamaah dimuliakan Allah makada bulan Maulud. Mangina tu makada bulan Maulud karena di bulan ini dilahirkan sosok pemimpin agung, pemimpin dunia akhirat. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam pandangan orang tasawuf bulan Rabiul Awal nasammatui bulan Rabiul Anwar. Betul ngena Rabiul Anwar itu adalah musim semi yang bercahaya. Kenapa dikatakan bercahaya? Karena di bulan ini dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menerangi dunia ini bahkan sampai di dalam hati kita jamaah dimuliakan Allah. Sirina atau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadir. Terkadang ada yang bertanya, ia nabita magi dikni rejajian rias somalbi kegas somalbi hadirin sekalian, ia naritu as-sola jumai as-soljuma sayyidul ayyam pangguluna sinina as-sore. Tapi Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat. Kemudian magatui Nabi ta dikna rijajian ri ulang malabi termasuk bulan suci Ramadan atau bulan Ashhurul Hurum yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, Zulhijjah, Muharram, Rajab.
Nabi tidak dilahirkan di bulan mulia, tetapi Nabi tak rijajian di bulan Rabiul Awal. Para lu tak paham. Itu Nabi tak malabbi tania nasabah betul, tania nasabah aso, tania tu nasabah ulen na malabbi Nabi tak. Akan tetapi Bapak Ibu, malabbi Nabi tak sak na memang tu Nabi tak malabbi. Jadi malabbi Nabi tak nasabah alena memang sak na memang mapamula capa kajena letu capa na malabbi, bahkan amu asal na Nabi tak malabbi toma jamaah dimuliakan Allah. Makanya dek gaga asal hadirin sekalian, yaku itapui lolongan ki apalan risisina pun Allah Subhanahu wa taala kecuali asna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari andre guru tak jamaah dimuliakan Allah, ieu Nabi ta narek kuri jajian ni ri as-sumalabi as-sujuma atau ri ulang malabi ulang Muharram contoh misalnya, maka bisa jadi ada orang yang mengatakan bahwa itu Nabi ta malabi memang wajar malabi. Kenapa? Karena dilahirkan di hari yang mulia. Kan kelahiran Nabi hari Jumat, pantas itu Rasulullah mulia. Karena dilahirkan di hari Jumat, pantas dia mulia. Kenapa? Dilahirkan di bulan suci Ramadan, bulan malabi. Seandainya Nabi dilahirkan di hari yang mulia atau di bulan yang mulia, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul bahasa seperti ini. Tapi pun Allah Subhanahu wa taala di napa janji Nabi ta ri ulam malabi. Justru napa janji Nabi ta ri aso pada waktu itu jamaah dimuliakan Allah dek gaga masa ni makanja as-sosine. De toga ga masa ni makanja Rabiul Awal ijajengi Nabi takor, maka iero ulang as-sodun rijaji Nabi sallallahu alaihi wasallam macu imalabbi magi na malabbi nasaba ijajian ni Nabi ta ri as-sona sinenge kemudian di bulan Rabiul Awal. Subhanallah. Jadi malabbi as-sosineng malabbi Rabiul Awal tania nasaba iyer asoe iyer ulangi malabbi, tapi angkana Nabi ta ri aso sineng rijajia ri ulan Rabiul Awal rijajia, maka macuni aso sineng si bawa bulan Rabiul Awal macuni malabbi jamaah dimuliakan Allah. Senina atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iru Nabi ta ini jumhur ulama mengatakan bahwa rijajian ni ri as-sona sinenge 10 ompona ulan Rabiul Awal magi na so sineng magi na soha atau so salasa dan seterusnya tabi maraya dalam bahasa Arab ya kumakar ki ahad berarti siddi. Ahad artinya satu, isnain dua, salasa telu, arba empat dan seterusnya. Tabi ipajanji Nabi ta ri as-sona sinenge tapahan, isnain artinya dua. Berarti itu Nabi ta 02. Tanya 01. Makanya Nabi tidak dilahirkan di hari Ahad. Ahad artinya satu. Tapi ipajanji Nabi ta ri as-sona sinenge yang artinya adalah dua. Berarti itu Nabi ta 02. Kenapa saya katakan di tempat ini Tabi Maharaja? Saya Bapak Ibu sejak kecil mendalami ilmu tarekat, sejak kecil mendalami ilmu tasawuf. Mega memato pemahaman keliru. Kenapa saya katakan keliru? Mega memato masangi Nabi ta puang jamaah dimuliakan Allah. Ya kumatandre ni tasawuf na tawe
dibahas semakin mendalam hadirin sekalian, mak jelok maka di moto tu Nabi tapuan. Iya umi papahangi ki maka itu Nabi ta tania puak nomor 2 ni statusna boleh disesena pun Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita syahadat mesti asana Nabi nomor 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waktu nai pancaji nenek Nabi Adam alaihi salam maki tai Nabi Adam ri aras ni tai asanna Nabi ta berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman ke hadir di Pak Guru Topan Rita. Kalau saya pribadi makasih iamalkan ni. Ya komelo ki selamat teman-teman ke hadir. Pak kalino makasih dita pakai. Tite baraka naga hadirin ya ko pisat dingi. Ya ko matin roki kamu dia pisat dingi. Kegaro Mariolo ia koto pisat ding Mariolo garo matai tak buka atau pisat ding jolo. Kira-kira Mariolo pisat diki gajolo napa tak buka matata atau tak buka yo matata napa ki pisat ding. Kira Mariolo pisat ding kan? Oke. Ia ko pisat ding tamu-tamu kade patah buka matata. Tapi karena mungkin kita belum tahu ilmunya, jika pisat dingin tak buka mata. Tapi tahu mapahami jamaah dimuliakan Allah, jika pisat dingin kada pisat dinaik. Kan dia tak pernah buka mata. Nah, dia berusaha melihat namanya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tayoro dalam pandangan mata batinnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kunita niero agagai napa buka matana tamu-tamu ke. Dek boleh miti ustaz berarti Anda belum konsentrasi. Kalau Anda belum konsentrasi, insyaallah magampa sunnah tamu-tamu ke hadis. Pikuni kode ulle ustaz baca bawah di kopi sediko sebelum membaca doa bangun tidur maka ucapkan dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu latihannya jamaah dimuliakan Allah. Sirina atau matapun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijadiani 10 umpona ulang Rabiul Awal. 10 jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ilmu cocok logi. Jangan sampai kasih makai. Maaf pasti kan kami jadi. Maaf pasti cocoknya ustaz. Mohon maaf. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi 12 Rabiul Awal. Inti ajaran Rasulullah adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Berarti la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ye mana kalimat na pamanaran sininna nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aga warekar na pamanaran aga kalimat na pamanaran la ilaha illallah. La ilaha illallah 10 hurufnya. Tapi inti ajaran Rasul ia dari itu angkatan lu agero Islam, rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga adalah ihsan. Ini adalah inti pokok ajaran Islam. Islam, iman, kemudian ihsan. Tapi maraja ia naro hadis yang menjelaskan tentang ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Hadis yang membahas ini turiasan indokna hadis.
Ya koi di irisannya indokna korannya. Agi indokna korannya. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu yasengi indokna Al-Quran. Kenapa? Karena isi Al-Quran secara umum itu ada dalam surah Al-Fatihah. Ada janji, ada ancaman, ada sejarah, ada muamalah, ada ibadah, dan seterusnya. Makanya dikatakan indokna Al-Qurannya surah Al-Fatihah. Kita tahu sih paling indokna hadis siaga ganna hadis jamaah dimuliakan Allah. Indokna hadis hadis yang menjelaskan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Maka dia pengluta Umar radhiyallahu an tudak ki si bawa Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tapang kasih di utama mapatungku utu Nabi tanah tanya Nabi tak mahwal Islam agi ya sallam. Maka di Nabi ta ya sangi sallam mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Ayat iman kepada Allah dan seterusnya. Ayat seihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Iya hadis hadirin sekalian ini ya sengi induk hadis saya. Kenapa? Karena inti ajaran Rasul. Apa intinya telu? Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam itu Bapak Ibu ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun ihsan ada 1. Berarti 5 tambah 6 tambah 1. Maka jumlahnya adalah 12 jamaah dimuliakan Allah. 10 2. Tapahnya 10 2 jumlahnya. Rukun Islam, rukun iman tambah ihsan jumlahnya itu adalah 12. 10 2 tu mutapun ke hadir. Nah isatna Islam, isatna iman, kemudian isatna ihsan 1 akhir la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kau tahu ngapa tu mesti dinasarangi la ilaha illallah ilalana tasisusiwani. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, usahakan ni pamegewi sikiri la ilaha illallah. Kaya semega. Jumhur ulama tasawuf mengatakan, ya sengi mega ya kuna liwangi 165. Jadi kota baca la ilaha illallah, usahakan aja na yawana 165. Ini mana yang penting tapaliwangi. Kenapa? 165 ini menjadi dasar hadirin sekalian. Tapi la ilaha illallah angkariasan hisab al-jumal, sistem angka dengan menggunakan abjad Arab. Itu namanya hisab al-jumal. Tapi dalam hisab al-jumal ini perhitungan aslinya huruf Al-Quran di dalam la ilaha illallah telumi huruf. Subhanallah, telumi itu huruf lam, huruf alif dan ha. Jadi telumi huruf itu la ilaha illallah. Ini itu telumi huruf makoli. Siaga huruf lama 5. Subhanallah. Jadi 5 lama itu la ilaha illallah 5 lama. Kemudian alifu isiaga 5 toh. Kemudian huruf ha isiaga 2. Jadi makanya jadi melana 10 2. Itulah menge dalam perhitungan hisab al-jumal itu hadirin sekalian nilainya adalah 30. 30 nilainya. Kemudian huruf alif itu nilainya 1. Kemudian huruf ha itu nilainya 5. Berarti lam itu nilainya 30. Nah 5 lama 5 kali 30 berarti 150. Kemudian alif itu nilainya
satu. Berapa huruf alif dalam kalimat la ilaha illallah? Itu ada 5. Berarti 150 tambah 5 berarti 155. Huruf H itu hadirin sekalian nilainya berapa? Nilainya ada 5. Nilainya 5. Berapa huruf A dalam kalimat la ilaha illallah? Ada 2. Berarti 5 kali 2 jumlahnya 10. Berarti 155 tambah 10 maka jumlahnya adalah 165. Kalau Bapak Ibu ingin merasakan khasiat keutamaan fadilah daripada la ilaha illallah, usahakan jangan kurang dari 165 kali. Dan ini termasuk amalan saya. Jadi amalan jamaah dimuliakan Allah. Baru saya sampaikan di tempat ini. Makanya Bapak Ibu aja takarui tanu di namita jamaah dimuliakan Allah. Matandila dan itu kapal 5 menit itu la ilaha illallah 160 aja tamasara ilal sesusiwani. Berapa waktu sehari semalam? Kurang lebih 1440 menit sehari semalam itu. Usahakan 5 menit mau pakai Quran untuk baca la ilaha illallah. Ya kui baca la ilaha illallah Bapak Ibu aja tabadan la ilaha illallah la ilaha aja tapakai jamaah dimuliakan Allah. Itu makanya Bapak Ibu ya kok la ilaha illallah tabaca makoi la ilaha illallah. Tapakai Bapak Ibu angka itu gataran yang bisa kita rasakan dan di situ nikmatnya Bapak Ibu. Jadi caranya la ilaha illallah usahakan di hati. Jadi caranya Bapak Ibu atumpungir la ilaha illallah oku atita tatumpungir la ilaha illallah atumpungir ku hatimu. Maka Bapak Ibu kalau selama ini maka dekat doa tiki majaja tasedingati tak mukbasiriati dan seterusnya. Tak paham kali masalah salah di hatiku maka doa ti kayak mak bantu hatiku maka Pak Burana itu atumpuni la ilaha illallah aqwatim. Inna likulli syai'in saqal wa saqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pencucinya. Pencucinya hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak zikir kasingifake afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Atum pengir kuatita jamaah dimuliakan Allah. Insyaallah kita akan rasakan sesuatu yang lain dalam diri. Mungkin selama ini Bapak Ibu kita berzikir barangkali selama puluhan tahun ini kita berzikir, tapi di pesan ini keteruntuk nyaman khasiat dari zikir yang kita ucapkan itu. Makanya tekniknya hadirin sekali kita pakai cara tamak baca atum purni kuatita tomotak kehan. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan di tempat ini dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yakku engka agagatta mafaddi. Engka agagatta mafaddi Bapak Ibu atumpun la ilaha illallah hukku agagatta mafaddi dengan izin Allah pada Bapak. Wisengnya Bapak Ibu taninya makada mafakor ini informasi dari jamaah. Engka jamaah baru operasi lakaina. Imur jamaah cerita nasa maka di Bapak Ustaz. Mak barakat nasa biar cara mana Ustaz. Yu pulangi Bapak mak di mana. Nasa iero betul na operasi adina jadi lenyet ni bius Jadi lenyet wahili Bapak dina mak dari ninggalkan nasa gitu cara mana Ustaz. Maka dia pun kagak ngopadi ya tumpuni la ilaha illallah atumpah arti lain bawi ro agung kerupat dia caranya Bapak Ibu konsentrasi seakan-akan nyurlailah tak tumpu ikoro mapat dia dan ini adalah bahasa hati. Nah fakir nasa laki Ustaz alhamdulillah pada mapat dia dan seringkan buktikan diri sekali ya kungkai agak mapat di Bapak Ibu lau fakor wa subhanallah tak kajennah kan maju tak kajennah. Nah sebab terbukti jamaah dimuliakan Allah. Makanya mungkin jamaah di kesempatan ini
Depa tamalat tengah kui. Kenapa? Karena belum membuktikan. Makanya waktu sedi waktu nak lagi perdi isi, nak lagi perdi wetan dan seterusnya. Engkau kata mau perdi, baca la ilaha illallah. Tekniknya tadi seperti itu. Atum pergi Quran agak mau perdi dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu anu perdi napa paji perdina pun Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu ajak tengah sarangero la ilaha illallah, usahakan 165 kali dalam sehari semalam, usahakan jangan kurang dari situ. Dan insya Allah mudah-mudahan la ilaha illallah ini selalu ada di hati. Tapi mudah-mudahan la ilaha illallah ini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mudah-mudahan la ilaha illallah selalu ada di hati. Dan insya Allah kalau la ilaha illallah selalu ada di hati, yakin dan percaya yakumatu milu kulli surisisina Allah Ta'ala mesti la ilaha illallah tetap jamaah dimuliakan Allah. Maka karena ala bisa, karena biasa. Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaihi. Manusia mati dalam kebiasaannya. Biasakan lidahmu, biasakan hatimu selalu basah. Kalau perlu hadirin sekalian, la ilaha illallah tapai. Sekali lagi, pai hatimu nasabah la ilaha illallah. Yaitu ku ipai hadirin sekalian kan kita lega nariko tapai. Pai la ilaha illallah. Okko lalang atita jamaah dimuliakan Allah, sehingga sedikit-sedikit kita ingat la ilaha illallah. Kita ingat la ilaha illallah. Ketika ini sudah menyatu dalam diri tak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yakin dan percaya yakumatu miluki lisu disisina pun Allah Subhanahu wa taala malumu tafuada la ilaha illallah. Magina malumu tafuada karena la ilaha illallah terpahat di dalam hati kita Bapak Ibu. Ya kutulle malah paca kurangada la ilaha illallah. Maka dia nabita man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi malah paca kurangada la ilaha illallah dakhalal jannah, mutamai surga tebutak kehan. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan ini dan yang mendengarkan ceramah ini, saya doakan mudah-mudahan la ilaha illallah ini menjadi ucapan terakhir kita untuk berpindah ke alam selanjutnya yang disebut dengan alam barzah. Dan ini pasti terjadi Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang bisa terhindar dari yang namanya kematian. Saya kira demikianlah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di subuh hari ini menambah keilmuan kita dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama baca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.